Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afif Nurseha, pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pada pertemuan ke-9 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami periodisasi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan karakter manusia. Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung pada suatu saat saja, tetapi proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dari sinilah kemudian muncul istilah pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. Islam sejak awal memperkenalkan tentang proses pendidikan sepanjang hayat. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak masih dalam buayan hingga liang lahat. Bahkan bila diteliti lebih jauh lagi, ternyata ditemukan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang tampak memberikan isyarat adanya proses pendidikan. Menurut hadis, ada juga tentang pemilihan jodoh suami atau istri sebagai awal proses pendidikan atau setidak-tidaknya dianggap sebagai masa persiapan proses pendidikan. Begitu pula akhir dari proses pendidikan pada saat berpisahnya nyawa dengan badan. Karenanya, perjalanan manusia melalui tahapan-tahapan tertentu, maka pembahasan tentang pendidikannya harus difokuskan pada tahapan-tahapan tersebut yang biasanya disebut dengan periodisasi pendidikan Islam. Oke, adapun periode pendidikan Islam yang dimaksud adalah 1. Pendidikan Islam pada masa prakonsepsi. Yang kedua, pendidikan Islam masa pranatal atau biasa disebut tarbiyah qabla wiladah. Ya, ini di dalamnya termasuk tentang pemilihan jodoh, pernikahan, kehamilan, dan yang terakhir adalah pendidikan Islam pada masa pasca natal atau disebut tarbiyah ba'da wiladah. Termasuk di dalamnya pendidikan bayi, kanak-kanak, anak-anak, dan dewasa. Oke, ada 3 periode pendidikan Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam pada masa prakonsepsi? Oke, pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya persiapan pendidikan yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim sang ibu. Dalam kaitannya dengan hal ini, Islam telah mengajarkan hal sebagai berikut. 1. Dalam memilih pasangan hidup, Islam mengajarkan agar mengutamakan pengetahuan agamanya yang sama-sama beragama Islam tentunya, dan juga memiliki perangai dan tingkah laku yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya wanita itu dikawini karena 4 hal, yaitu karena kekayaannya, kecantikannya, keturunannya, dan karena agamanya. Pasti kamu akan bahagia. Berdasarkan hadis ini sangatlah jelas bagaimana kita harus memilih calon pasangan hidup. Agama dan akhlak merupakan 2 hal yang paling utama. Setelah kedua hal ini barulah faktor-faktor lain. Berikutnya, yang kedua, Islam juga mengajarkan tentang mencari rezeki dan makanan yang halal. Seperti disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Maka apa yang kita konsumsi sehari-hari itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keturunan, baik itu fisik maupun mentalnya. Selain itu, menurut disiplin ilmu biologi, makanan yang baik dan bergizi itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pematangan ovum dan spermatozoa yang kemudian akan menjadi janin yang sehat dan kuat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam masa pranatal atau tarbiyah qabla wiladah adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan juga kehamilan. Di fase pemilihan jodoh, fase ini adalah persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup yang baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat, sebab masalah ini mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangga nantinya. Menurut Suhartini, memilih jodoh harus ada syarat dan kriterianya.
Kriteria ini dibagi kepada dua golongan, yakni satu kriteria umum dan yang kedua adalah kriteria yang bersifat khusus atau subjektif. Syarat umum adalah bahwa seyogyanya jodoh yang dipilih sudah dewasa agar tidak mengalami kesulitan dalam berkeluarga, dan syarat khususnya adalah tentu sesuai dengan selera masing-masing. Namun syarat yang terpenting adalah saling mencintai. Berkenaan dengan pemilihan jodoh dalam perkawinan, syariat Islam telah meletakkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum bagi masing-masing pelamar dan yang dilamar. Yang apabila petunjuknya itu dilaksanakan, maka perkawinan itu akan berada pada puncak keharmonisan, kecintaan dan keserasian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran dalam hadisnya mengenai pemilihan calon istri atau suami. Yang pertama, wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Oke, dari penjelasan hadis Rasulullah SAW, maka dapat diambil beberapa syarat yang penting untuk memilih calon istri. Yang pertama, saling mencintai antar calon kedua mempelai. 2. Memilih wanita karena agamanya agar nantinya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Wanita yang solehah. 4. Sama derajatnya dengan calon mempelai. 5. Wanita yang hidup di lingkungan yang baik. 6. Wanita yang jauh keturunannya, dan jangan memilih wanita yang dekat keturunannya sebab dapat menurunkan anak yang lemah jasmani dan bodoh. 7. Wanita yang gadis dan subur atau bisa melahirkan. Berikutnya, dalam pemilihan calon suami, tidak banyak hadis yang menyebutkan tentang pemilihan calon suami. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila kamu sekalian didatangi seseorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan menjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, maka jelaslah bahwa hal yang paling penting dalam memilih calon suami adalah cari agama yang dianutnya dan akhlak yang dimilikinya. Kedua ini yang tidak bisa dilepaskan, agama dan akhlak. Berikutnya, di masa perkawinan atau pernikahan, ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan atau perkawinan, antara lain: 1. Perkawinan merupakan sunnah Rasul. Sabda Nabi, siapa saja yang mampu menikah, namun ia tidak menikah, maka tidaklah termasuk golonganku. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. 2. Perkawinan untuk ketentraman kasih sayang. Firman Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung tentram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Perkawinan untuk mendapatkan keturunan. 4. Perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Setelah calon dipilih, diadakanlah peminangan dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan dengan walimatul urus. Nah, itulah di fase yang kedua. Fase yang ketiga yaitu fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah mendapatkan keturunan tentunya. Karena itu, seorang istri mengharapkan ia dapat melahirkan seorang anak. Sebagai tanda seorang istri akan memiliki anak adalah melalui proses kehamilan selama lebih kurang 9 bulan. Menurut sabda Nabi, masa kehamilan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahap nutfah. Pada tahap ini, calon anak masih dalam bentuk cairan sperma dan sel telur. Tahap ini berlangsung selama 40 hari. Berikutnya, tahap alaqah. Setelah berumur 80 hari, cairan tersebut berkembang bagaikan segumpal darah yang kental dan bergantung pada dinding rahim ibu. Yang ketiga, tahap mudghah. Setelah berumur 120 hari, segumpal darah berkembang menjadi segumpal daging. Pada masa inilah calon bayi telah siap menerima hembusan ruh dari malaikat utusan Allah. Ada 3 faktor yang perlu dibicarakan berkaitan dengan proses pendidikan. Yang pertama, harus diyakini bahwa periode ini berawal dari adanya kehidupan. Yang kedua, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya.
Tampaknya ruh inilah yang menjadi tahap awal bergeraknya kehidupan psikis manusia. Di sisi lain, perkembangan psikis manusia juga dipengaruhi oleh kegembiraan ataupun penderitaan yang dialami oleh sang ibu. Kebahagiaan, kelincahan ataupun kesedihan, kemurungan yang ditunjukkan oleh sang ibu ketika mengandung akan tercermin kepada tingkah laku bayi yang dilahirkan. Ketiga, aspek yang paling penting adalah aspek agama. Naluri agama sebenarnya sudah ada pada setiap individu jauh sebelum kelahirannya di dunia nyata. Dalam fase kehamilan ini, ada beberapa kewajiban seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu 1. Memakan makanan yang bergizi, 2. Menghindari benturan-benturan, ketiga, menjauhi minuman keras, merokok, dan berbagai jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga rahim dengan baik. Proses pendidikan konsepsi ini dilaksanakan secara tidak langsung. Yang pertama, seorang ibu yang telah hamil harus mendoakan anaknya. Kedua, ibu harus selalu menjaga dirinya agar tetap memakan makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, ikhlas dalam mendidik anak. Keempat, memenuhi kebutuhan. Menurut Baihaqi, ada beberapa kebutuhan istri yang harus dipenuhi. Misalnya, kebutuhan untuk diperhatikan, kasih sayang, makanan ekstra, mengabulkan beberapa kemauan yang aneh, ketenangan, harapan, perawatan, dan keindahan. Ini yang harus dilakukan oleh seorang suami. Yang kelima, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah wajib maupun ibadah sunat. Calon ibu dan calon bapak ini harus rajin beribadah, maka jiwanya akan semakin bersih dan suci, dan semakin dekat pula ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, kedua orang tua harus berakhlak mulia. Tentunya akhlak mulia ini harus menjadikan hiasan kedua orang tua, antara lain kasih sayang, sopan santun, kelembutan, pemaaf, dan ruh. Menurut Zakiyah Darajat, proses pendidikan akan lebih berpengaruh pada anak apabila diamalkan langsung oleh orang tuanya selama janin ada dalam kandungan, kontak fisik secara langsung, ataupun antara kedua orang tua. Terutama ibu dengan si janinlah yang sebenarnya yang disebut dengan pendidikan pada masa kehamilan. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da wiladah ini? Pendidikan pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan pendidikan seumur hidup. Dalam upaya pengembangan pendidikan agama dalam keluarga, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita agar mendidik anak sesuai dengan perkembangan jiwanya. Ada beberapa tahapan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Yang pertama, usia anak 0-3 tahun. Kedua, usia 3-7 tahun. Ketiga, usia 7-13 tahun. Keempat, masa remaja. Kelima, masa dewasa. Pada anak usia 0-3 tahun, apa yang mesti dilakukan oleh kedua orang tua? Yaitu memberikan suasana kehidupan yang agamis seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 1. Membaca azan pada telinga kanan dan iqamat pada telinga kiri pada sang bayi pada saat baru dilahirkan. Berikutnya, disembelihkan akikah di samping sebagai rasa syukur atas kelahiran anak, juga mengajarkan kepada anak agar suka bersedekah dan pandai bersyukur. Ketiga, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Keempat, anak dicukur rambutnya atau dibersihkan dari kotorannya. Kelima, setelah sampai masa usia 3 tahun, hendaknya selalu diberikan suasana agamis dan dibiasakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Masa ini disebut juga dengan fase bayi atau oral frasa. Berikutnya, 3-7 tahun. Pada usia ini, anak sudah benar-benar dapat mulai dididik karena dalam perkembangan jiwanya sudah mulai mengenal bahasa. Bahkan sesuai dengan pendapat ahli ilmu jiwa agama terutama, mengatakan 3-7 tahun, anak sudah mulai mengenal tahun. Upaya pendidikan Islam yang dapat diberikan pada usia ini antara lain, anak-anak mulai dilatih dan dibiasakan melakukan ajaran Islam yang bersifat praktis dan mudah. Kedua, mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu dengan pengenalan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, fase usia 7-13 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai memasuki SD, sudah mulai dapat menggunakan pikiran rasionya dalam upaya pendidikan Islam. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita dalam sebuah hadis yang artinya,
suruhlah anak-anak melakukan ibadah sholat pada usia 7 tahun. Dan bila mana sampai usia 10 tahun belum sholat, maka pukullah ia dan pisahkanlah tempat tidurnya. Maka tugas orang tua pada anak-anak di usia ini adalah: satu, memasukkan anaknya ke sekolah yang tidak berbeda keyakinan. Kedua, tetap mengawasi dan membimbing amalia agama sang anak. Tiga, memberikan perhatian dan kasih sayang serta memberi kesempatan pada anaknya untuk mengemukakan pendapat. Keempat, memonitor pergaulan anak di luar rumah. Yang kelima, menyediakan alat-alat atau fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan agama. Berikutnya pada masa remaja, 13-21 tahun. Pada masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender, sehingga sering juga disebut dengan peralihan dari aseksual menjadi seksual. Selain itu, terjadi pula perubahan fisik dan perubahan psikis. Proses terbentuknya pendirian dan pandangan hidup dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai hidup dalam eksplorasi remaja. Menurut Sumardi Suryabrata, dimulai dari 3 langkah, yaitu karena tidak ada pedoman, si remaja merindukan sesuatu yang dianggap bernilai, pantas, dihargai, dan dipuja. Pada taraf yang kedua, objek pemujaan telah menjadi jelas, yaitu pribadi yang dipandangnya mendukung sesuatu nilai. Pada taraf ketiga, si remaja telah dapat menghargai nilai-nilai yang lepas dari pendukungnya. Berikutnya, pada masa dewasa. Masa ini dibagi dalam 3 tahap, yakni itu dewasa dini, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa produktif. Yang kedua, fase dewasa madya. Fase ini dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada masa 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dewasa akhir. Ciri-cirinya adalah usia lanjut, yaitu merupakan periode kemunduran. Kemudian perbedaan individual pada efek menua, kemudian usia tua dinilai dengan karakter yang berbeda. Demikian pemaparan dari saya. Kesimpulannya adalah periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 3 fase, yakni yang pertama, fase pendidikan Islam masa prakonsepsi. Kedua, fase pendidikan Islam masa pranatal atau tarbiyah qabla wiladah. Yang ketiga adalah fase pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da wiladah. Demikian yang dapat saya paparkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. See you next. Bye-bye.